mulai. Sip, selamat malam Bapak Ibu semua. Pada Zoom kali ini kita mau bahas 7 kebiasaan sukses di Magic Life. Jadi tentu kesuksesan itu bisa datang dengan secara kebetulan atau dibangun dengan sengaja. Ya, dengan sengaja artinya ada tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan, langkah-langkah yang dilakukan, diterapkan, dan diambil oleh para member Magic Life yang sukses. Nah, di sini siapa join di Magic Life untuk bisa mendapatkan passive income? Boleh ketik angka 777. Ya. Bagaimana kalau kita di bisnis ini ya bisa mendapatkan, coba pikir ya, misalnya ya kita bisa dapat 500.000 sehari, bisa dapat 1 juta per hari, bisa dapat 5 juta per hari secara pasif. Nah, bagaimana kehidupan Anda? Dan ini bisa diwariskan loh, ingat ya. Jadi begitu suatu hari ingin diberikan kepada regenerasi gitu ya, kepada anaknya, ke cucunya, account-nya tinggal dioper saja, tinggal dilanjutkan. Dan ini pun sudah terjadi kepada beberapa mitra kita ya, jadi sudah dioper ke anaknya dan diteruskan. Nah, jadi kalau kita betul-betul di Magic Life ini tidak ingin buang waktu, kita di Magic Life ingin betul-betul mendapatkan hasil, tentu kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses ini. Oke. Oke, kenapa kita harus melakukan 7 kebiasaan sukses di Magic Life? Ya, nomor 1 karena kita tentu punya impian dan cita-cita di Magic Life. Betul ya, Bapak Ibu semua? Kita sudah menuliskan berapa puluh alasan? Ayo, yang ada yang tahu boleh diketik. Kita harus menulis berapa puluh alasan kenapa kita mau berbisnis di Magic Life. Tentu ya selain kita berbicara tentang produk, tentang wah bonusnya oke, ya salah satu alasan-alasannya adalah kita punya impian pribadi ya, kita punya tujuan pribadi di Magic Life dan ini semua berbeda-beda. Tentu ya ada yang mau bisa mendapatkan penghasilan secara materi itu udah menjadi target. Ada yang mau beli rumah, ada yang ingin beli mobil, ya kan? Ada yang ingin punya aset, ada yang ingin wisata, ya kan? Dan berbagai alasan. Nah, ini harus tertulis. Dan orang-orang yang melakukan kebiasaan sukses ini tentu mereka lebih bisa mencapai tujuannya daripada kita hanya bermimpi tapi nggak ada tujuannya ya, nggak ada langkahnya atau ada tujuannya tapi langkah-langkahnya bingung. Jadi kita harus melakukan 7 kebiasaan sukses ini. Kemudian kita juga di sini akan terlihat betul sekali Bu Freda, kita harus tulis minimal 50 alasan ya kenapa kita mau menjalankan bisnis Magic Life. Itu sering sekali kita bahas di training. Jadi kita harus punya 50 alasan. Dan kita juga mau membedakan siapa pelaku bisnis dengan member biasa. Nah, jadi member kita ada banyak ya, mulai dari yang dari sisi konsumen, ya ada orang yang mau coba-coba, nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang ingin mendapatkan penghasilan. Jadi banyak juga yang ingin memiliki bisnis skala nasional dan internasional. Nah ini yang akan membedakan. Ibaratnya begini ya, ibaratnya ada orang mau main bola, ya, misal olahraga, tapi ya sekedar tendang-tendangan saja gitu. Tapi ada orang yang ingin masuk lapangan, tendang sampai memenangkan Piala Dunia. Nah, begitu maksudnya ya. Ada orang yang ingin masuk lapangan, ya, latihan, melakukan langkah-langkah yang tepat supaya dia bisa ikut turnamen ke liga yang lebih tinggi, ya bersaing dengan kelas-kelas dunia gitu, maksud klub-klub bola. Nah, kemudian sampai akhirnya menang turnamen. Jadi ini yang membedakan antara pelaku bisnis dengan member yang biasa-biasa saja. Tentu ini hasilnya juga bahkan berbeda. Dan juga kalau kita terus melakukan 7 kebiasaan sukses ini yang akan memperpanjang usia bisnis kita dan memperluas bisnis kita ya. Jadi kalau kita melakukan terus sesuatu yang dibangun terus menerus
jangkauannya semakin luas, dan akhirnya bisa menyambung ke kota-kota lain, ke pulau-pulau lain, bahkan sampai ke internasional. Karena kenapa? 7 kebiasaan sukses ini sudah mendarah daging, jadi dibangun terus ya, berbeda dengan orang yang ya tidak punya kebiasaan, nggak punya tujuan, nah dia juga bingung ya, bisnisnya kok nggak berkembang. Nah, karena memang harus ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Dan juga 7 kebiasaan sukses ini harus mudah diterapkan. Betul nggak Bapak Ibu? Atau mudah diduplikasi. Jadi kita di sini bukan one man show, ya. Kita melakukan atau membangun bisnis itu harus bisa diduplikasikan. Artinya upline saya bisa, downline-nya bisa, semuanya harus bisa. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang atau kita memberikan suatu arahan yang semua orang bisa lakukan. Nah, kalau tidak bisa dilakukan, artinya tidak bisa diduplikasi. Kalau tidak bisa diduplikasi, jadinya one man show dong ya. Jadi kita juga memastikan kebiasaan sukses ini juga mudah ya. Dan terakhir, kita juga harus konsisten. Konsistensi dalam tindakan-tindakan kesuksesan ini. Kenapa? Ya coba kita pikir ya Bapak Ibu, kita punya impian besar, kita punya target, kita punya tujuan mulia supaya banyak orang sehat, supaya banyak orang juga bisa menghasilkan uang. Dan dari perkembangan itu otomatis income kita juga bertambah ya, semakin banyak kehidupan yang disentuh melalui jaringan kita, timnya kita. Nah, apakah kita bisa nih membangun bisnis, nggak usah ngomong internasional deh ya, nasional dulu deh. Bisa nggak kita bangun bisnis cuman semangat 3 minggu pertama? Bisa nggak? Oke deh, jangan 3 minggu, 2 bulan. Ya. Bisa nggak? Wah, kita semangat sebulan aja deh, 2 bulan aja. Habis itu bulan ketiga, bulan keempat, wah gimana-gimana ya. Nah, tentu itu berbeda. Jadi salah satu yang kita lakukan kebiasaan sukses ini untuk menjaga konsistensi. Karena apapun yang terjadi di dalam bisnis itu, the show must go on ya. Pertunjukan tetap harus berjalan. Maksudnya kita tetap harus membangun bisnis kita, begitu. Apapun yang terjadi ya, ada hari-hari naik luar biasa, ada hari-hari turun, bersyukur juga. Kita harus terus bergerak ya. Mungkin ada downline begini, upline begini, konsumen begini, apapun yang terjadi kita harus maju terus. Karena di bisnis manapun nggak akan bisa sukses kalau tidak konsisten. Jadi ini penting. Ya jangan pas lagi down, wah langsung udah deh gimana-gimana ya, nggak bisa. Ya Magic Life itu bisnis manapun pasti ada ujian. Pastikan kita konsisten melakukan kesuksesan dan melakukan pembangunan kepada bisnis kita. Oke, yang mengerti boleh ketik angka 888. Betul sekali, maju terus pantang mundur. Bisa dengar sendiri ya dari Bu Yulia, kenapa beliau sangat sukses di Magic Life. Oke, 7 kebiasaan sukses. Nomor 1, ya, jadi ini ada 7. Nomor 1, kita ini harus presentasi minimal 15 kali sebulan. Paling minim. Paling minim kita semua harus bisa menjelaskan bisnisnya Magic Life. Bisa menjelaskan produknya Magic Life. Dan ini sangat-sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang kita banyak sekali tools-nya. Ya, banyak sekali tools-nya. Jadi kita bisa melakukan secara offline. Ya, coba kita lihat di layar, one on one. Artinya kita bisa ketemu orang, presentasi. Tapi kalau Anda baru mulai, sekali lagi saya selalu ingatkan, harus dengan upline-nya. Jangan pernah kalau Anda baru mulai, ya bergerak sendiri, tidak dibantu. Ya, alasannya mungkin kalau Anda baru mulai, belum bisa menjelaskan, belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa dijawab setelah sebetulnya ikut training, atau sering ikut Zoom, atau ya sudah sering mendengar lah gitu. Oh pertanyaan ini dijawab oleh upline begini, Anda udah sering dengar, oh saya tahu cara jawabnya. Nah, sebelum ilmunya itu cukup, kan Anda mungkin belum bisa menjelaskan semuanya.
terkadang kita butuh bantuan orang yang sudah menjalankan, karena mereka bisa menjawab semuanya. Jadi penting ya kalau Anda baru mulai, harus didampingi upline dan ini secara online ataupun offline. Ya, jadi Anda minta waktu, kapan ketemu, ya mungkin di restoran ini, di mall ini, ketemu di rumah saya, ya dimanapun lah ya terserah, atau di rumahnya dia, ya boleh dengan izin juga kita ngobrolnya bertiga, ya. Jadi dengan calon mitra bisnis Anda, juga dengan upline Anda. Ya, nah disitulah. Nah ini juga bisa online. Ingat saya selalu bilang kita bisa dengan Zoom ya, kita bikin Zoom kecil bisa, kita bikin WhatsApp call bisa, yuk kita telepon yuk jam 4 sore, oke yuk semuanya. Nah, Anda atur. Nah itu kita bisa dilakukan offline dan online. Kemudian presentasi table talk. Nah ini saya bilang ya, secara online kita ketemu, kita bisa coret-coret, kita bisa demo ya, bisa gambar-gambar, bisa bawa flip chart. Tools kita udah banyak, apalagi sekarang kita ada aplikasi ya, bahkan Anda bisa prospek dengan handphone Anda, semua informasi ada di sana. Tapi lebih baik sih ingat ya, kalau handphone kan agak kecil, jadi tetap kita sarankan kalau ada tablet ya tablet, tapi kalau nggak ada tablet nggak apa-apa. Sekarang kita ada flip chart-nya sangat terjangkau, ya hanya 50.000 saja, Anda bisa pesan di shop ya. Kalau flip chart lebih enak, itu sangat kita rekomendasikan. Presentasi online, ya ini juga kita ingin sebetulnya setiap dari kita itu kalau bisa membuat Zoom masing-masing. Ya, apakah ikut Zoom umum boleh? Boleh. Zoom itu umum itu untuk melihat, wow banyak ya pelaku Magic Life, wow banyak ya testimoninya gitu. Tapi tetap ya salah satu cara paling efektif itu kita membuat Zoom kecil-kecilan karena ini sudah terbukti efektif. Ya. Pas Magic Life mulai, langsung terkena pandemi. Nggak boleh acara. Kita tungguin, apakah ini sebentar kita tungguin, ternyata lama. Ya oke, kita nggak boleh nunggu lama-lama, segera gerak ke online. Itu online, pertama kalau kita buat Zoom yang datang cuma 1, 2, 3 orang. Ya. Nggak apa-apa. Anda juga akan membangun tim raksasa Anda mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang yang masuk Zoom. Dan dari situ Anda akan tetap menjelaskan produk dan bisnisnya Magic Life. Ya, Anda akan downline Anda akan bilang ya, ini ada orang minta dijelasin bagaimana. Ayo kita masuk Zoom aja. Nah, Anda buat Zoom, orangnya masuk, downline Anda masuk, ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Itu bisa ya. Oke, yuk apa kabar? Kenalan, yuk. Saya mau sharing info-info nih, jadi kita tanpa keluar rumah bisa bagi-bagi informasi yang bisa mengubah kehidupan. Oke, begitu dijelasin, pastikan Anda juga sudah latihan. Jangan nggak pernah ngetes sesuatu ya, oh langsung aja nge-Zoom gini-gini. Tes dulu. Anda buka PowerPoint apa, jadi semuanya bisa, lancar, baru Anda mulai undang orang. Ya, jadi maksudnya ada test drive-nya dulu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat acara seminar. Ya, ini bisa kecil-kecilan atau bisa skala besar. Tapi kita nggak ngomong skala besar dulu ya. Skala kecil-kecilan itu seperti apa? Anda bisa melakukan misalnya home meeting, atau Anda bisa melakukan acara di hotel tapi versi ya ini ya sesuai protokol gitu, misalnya puluhan orang. Nah, ini Anda bisa ya kan. Kalau versi lebih kecil lagi nggak usah, mungkin belum puluhan orang nggak apa-apa, Anda bikin berdiri depan Anda ada 3, 4 orang, 2, 3 orang, itu pun sudah bagus sekali menurut saya. Ya, jadi sesuatu skala skala beberapa orang itu juga bagus karena orang bisa lebih bertanya, ya lebih akrab gitu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka perlu tahu sebelum mereka bergabung. Jadi salah satu kebiasaan sukses, kalau Anda ingin sukses ya, yaitu harus presentasi paling minim 15 kali sebulan, ya. Dan ini kita nggak bilang harus closing 15 kali sebulan loh, ya. Enggak. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang bisa langsung, mungkin pengalaman ya, udah siap, bagus. Tapi mungkin yang belum, yang butuh waktu, ya, mungkin belum pengalaman, nggak apa-apa. Mereka melakukan presentasi berkali-kali sampai akhirnya bisa menjawab semuanya. Jadi mungkin kalau saya boleh jujur, saya adalah salah satu yang presentasinya udah wah 200-an atau ribuan mungkin ya. Soalnya saya kan baru mulai nggak bisa jawab apa-apa, tapi saya rasakan sendiri begitu saya ulang-ulang, begitu saya praktekkan PowerPoint-nya ya, kan dulunya saya cuma duduk dengar upline saya bicara. Dulu saya cuma duduk, upline saya yang jelasin. Tapi kan saya nangkep juga, oh cara jelasinnya begitu.
oh pas di depan panggung ya, kurang lebih cara penyampaiannya begitu. Nggak apa-apa, kita praktekkan. Pertama mungkin belepotan, pertama mungkin ini, tapi nggak apa-apa. Justru kita harus sebanyak mungkin latihan supaya mencapai kelancaran. Jadi yang paham, kalau kita lebih banyak latihan, menjadi konsisten, akan lama-lama menjadi lancar, boleh ketik angka 777. Ya, jadi semua, oh ya kita harus presentasi paling minim 15 kali sebulan. Baik diri sendiri maupun membantu downline Anda. Dan ini selalu kerjasama ya, saya ingatkan sekali lagi, kerjasama ya, upline, downline, saling bantu. Oke, kebiasaan sukses berikutnya yang dimiliki oleh leader-leader Magic Life, yaitu menggunakan produk secara rutin. Nah, ini harus ya. Karena kenapa? Karena kita ini bukan sales ya. Kalau sales itu belum tentu dia sendiri pakai produknya. Artinya mungkin dia kerja di perusahaan A ya, produk saya A ya, karena saya lagi di sini cari nafkah A, saya harus bilang A itu terbaik bla 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 gitu kan ya. Itu sangat wajar, sangat normal. Tapi di Magic Life itu berbeda ya. Kekuatan kita ada di produk. Nah, kekuatan kita ya, kita siap dibuktikan kualitasnya, siap dibuktikan kemurniannya. Tentu kalau kualitas itu nggak bisa dibohongin, hasil akhirnya juga berbeda. Nah, itu yang kita mau tunjukkan kepada orang-orang ketika mereka melihat kita ya, kan kita mau presentasi tentang produk dan bisnis. Oke, nah pastikan kita juga memakai produknya karena kita harus menjadi saksi hidup. Nah, sebagai member Magic Life, kita juga harus menggunakan produknya dan menguasai produknya karena orang yang kita jelasin pasti dia banyak pertanyaan, minumnya pagi atau malam, ya kan biasanya begitu. Boleh nggak saya minum campur susu, campur teh gitu kan. Nah itu kayak gitu kan harus dijawab ya, nggak boleh jawabannya. Kemudian cara taburnya bagaimana? Nah bayangin ya, Anda cerita tentang produk yang luar biasa, dan ini fakta ya, Anda bisa ngejelasin, nggak bisa ngejelasin, faktanya produk kita memang unggulan, nggak ada kompetitornya, dan itu. Jadi masalah bisa ngejelasin nggak ngejelasin itu tinggal latihan. Tapi jangan sampai kita di Magic Life sudah punya produk yang luar biasa, tapi kita nggak bisa jelasin atau orang nggak ngelihat bukti nyata. Nah, itu jadi bertolak belakang. Kita belum ngomong tentang sistem bisnisnya loh, begini-begini ya. Baru produknya, orang udah ngelihat, nggak yakin. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi pastikan kalau calon mitra Anda melihat Anda, itu sudah identik ya, Anda menggunakan Magic Life. Dan ini Anda bisa cerita. Jadi pas ketemu orang, Anda bisa cerita ya, ini memperbaiki sel-sel gini, 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 gini. Setelah itu Anda tambahkan kisah Anda sendiri. Contohnya, betul loh, setiap malam saya oles di pipi saya dan itu terbukti. Lihat flek saya sudah berkurang, ya kan? Nih saya foto. Jadi sekali lagi saya ingatkan nih, kenapa kita selalu harus foto before dan after? Karena jauh lebih kuat testimoni diri sendiri. Ya, jauh lebih kuat dari bukannya kita nggak boleh ya, ini terjadi di kanker tumor apa, ya itu bagus, tapi juga perlu kita testimoni pribadi. Jadi pas kita minum, kita juga bisa cerita, rasanya yang saya minum begini loh ya, atau dulu saya minum rasanya asam dan pahit, sekarang minum rasanya sudah tawar dan manis. Nah, jadi Anda bisa cerita ya, dulu saya ada flek nih, saya foto, sekarang fleknya sudah pudar, padahal saya nggak operasi, nggak ke obat, nggak apa, cuma oles-oles oligopeptida ya kan. Jadi hal-hal seperti ini kan orang juga ingin mendengar, orang menjadi lebih yakin. Dan kita nggak usah bohong ya, kita juga jangan bohong kayak misalnya kita pakai produknya sekali sebulan tapi mau bilang enggak ya, kita memang harus bilang apa adanya. Jadi kita juga sudah menerima hasil dari produknya dan kita akan membagikan apa yang kita rasakan ya. Jadi kita juga menjadi bukti nyata dari kualitas produk Magic Life. Nah, kalau Anda rekam misalnya dari berat badan, perubahan, mungkin diri kita, mungkin pasangan kita, mungkin dari keluarga kita, nah itu juga bisa menjadi alat bantu kita. Benar nggak ya? Orang juga yakin, bener loh si Andrew, dia di depan saya, dia cerita tentang produk yang revolusioner ini, dia juga cerita ini sudah membantu ayahnya, ada foto-fotonya, dia pakai di mata dia sendiri, ada videonya, ya maksudnya nyambung gitu. Jadi orang orang ini yakin dengan produknya sehingga dia menggunakan sendiri. Nah itu beda dengan orang yang bilang ini bagus loh, tapi saya nggak pakai, kamu yang pakai. Nah itu nggak bisa ya di bisnis kita ya. Ini bagus loh, kamu percaya saya ya, tapi kamu yang beli, kamu yang pakai, saya nggak pakai. Nah itu nggak bisa ya. Di sini kita harus
pakai juga, karena orang mau juga melihat kita berubah total, jadi orang juga mau ikut. Nah, kemudian, tentu kalau kita sebagai pemilik bisnis, ya bisnis apapun yang kita miliki, pasti kita menggunakan produk sendiri, benar nggak? Benar ya? Ya, jadi itu juga ya kalau kita punya baju, pasti kita pakai baju sendiri ya, kalau kita, punya usaha makanan, pasti kita juga makan makanan yang kita gitu kan, maksudnya untuk membuktikan ya. Sama di Magic Life, kita punya produk, kita juga kita juga menggunakan produk Magic Life dan juga secara branding. Jadi kalau Anda jadi ini juga berbeda. Nah, kenapa orang-orang yang pegang banyak produk, bukannya nggak boleh ya, tapi hasilnya berbeda dengan orang yang cuma pegang satu. Nah, ini salah satu juga ya. Jadi ada orang toserba ya, "Kamu mau yang mana? Saya ada semua ya, mau yang peptida murni, peptida pemanis, saya semuanya ada." Nah, dia pikir, "Saya pegang semua, lengkap. Kamu cari apa? Aku ada." Ya. Nah, tapi ini kan produk kesehatan ya. Jadi orang lebih yakin kalau saya sudah coba semua atau ya pilihan saya satu gitu. Orang lebih yakin dengan orang yang pilihannya cuma satu, bener nggak? Ya, karena ini kita bicara kesehatan, ya. Kan kita mau regenerasi sel, yang mana regenerasi sel? Oh, semua ini bisa regenerasi sel, saya rekomendasi ke kamu. Orang malah bingung. Tapi kalau kita yakin dan tegas, saya rekomendasi Magic Life, saya rekomendasi Zellner. Dan teman keluarga atau orang depan kita, ya dia melihat kita yakin, jadi dia juga akan merasakan auranya. Jadi itu penting juga pas kita branding ya, branding diri sendiri kita memakai produk Magic Life. Secara online juga ya, pastikan pas Anda minum apa, update status, nah itu juga membranding diri Anda. Oke, sip. Nah, nomor 3, 7 kebiasaan sukses, kita melayani dan memiliki minimal 5 pelanggan atau 5 konsumen. Ya. Nah, sekali lagi di Magic Life kan ada yang berbeda-beda ya, ada yang mau bisnis, ada yang mau cari duit, tapi ada juga yang hanya mau menjadi konsumen. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi konsumen aja mereka udah seneng banget deh gitu. Jadi konsumen aja mereka udah terima kasih banget ya dikasih tahu tentang produk-produk yang berkualitas. Jadi banyak orang di dunia ini memang mencari produk kesehatan. Ya mereka seneng kalau dapat produk yang bagus. Ya bisa menolong mereka dan keluarga kita. Dan inilah kita juga harus miliki. Dan konsumen ini nggak sama sekali nggak sulit ditemukan selama kita melakukan yang tadi nomor satu, benar ya, kita sering sharing-sharing ke orang-orang. Kalau Anda melakukan sharing 15 kali sebulan paling minim, wah konsumen Anda udah jauh lebih dari 5. Cuma di sini kita bilang 5 aja ya. Ya, jadi 5 konsumen ini Anda update ya kalau ada promo, Anda follow up bagaimana pemakaiannya, ya bagaimana ada kendala nggak atau hasilnya bagaimana, ya. Kemudian cara minumnya juga diarahin supaya hasilnya lebih maksimal. Ya kadang-kadang kita cek aja gitu, kadang-kadang kan, orang rata-rata sih ikut instruksi, tapi pastikan mereka nggak melenceng terlalu jauh. Contohnya, Zellner-nya dicampur apa, jus, dicampur susu gitu, jangan ya kita bilang. Jadi kita juga arahin, ikutin instruksi aja. Selama mereka ikutin instruksi yang sederhana-sederhana, dengan air putih saja, nah itu biasa sudah cukup baik ya. Dan juga kalau kita dari konsumen-konsumen kita yang mereka sudah mendapatkan hasil, contoh mereka bilang, "Iya nih kemarin saya sakit-sakit ya sekarang sama Zellner udah enak, badan ringan, enteng, dan lain-lain." Nah tentu Anda bisa mendapatkan referensi, benar nggak Bapak Ibu? Ya, dari situ bisnis kita berkembang ya, dari 5, coba dari 5 kenalin satu orang lagi aja ya, itu udah duplikasi loh, 5 kali tambah 5 lagi, tambah 5 lagi ya. Dan nggak apa-apa ya, nggak semua orang, ada orang mau jadi konsumen dulu, nanti baru berbisnis, tapi ada orang tetap mau menjadi konsumen selamanya. It's okay, kita hanya menawarkan. Kan kita bilang, kalau mau Anda mau harga lebih murah, Anda bisa referensikan, benar nggak? Ketika mereka referensikan, ya bonus sponsornya kembalikan ke mereka, karena mereka yang kenalin. Ya, jadi mereka juga seneng. Wow, terima kasih ya, bisa dapat cashback, bisa dapat potongan gitu kan. Oke ya, yang mengerti kita harus melayani dan memiliki minimal 5 pelanggan, boleh ketik angka 555. Nah, kebiasaan sukses nomor 4, yaitu membaca buku yang direkomendasikan oleh upline-nya dan oleh, sekolah bisnis kita minimal 15 menit sehari. Ya, jadi,
kita perlu masukan ya, kita perlu siraman ilmu dari buku-buku nih ya, otak kita. Nah, ini juga harus masuk, jangan sampai karena gini ya, manusia itu kayak gelas kosong, ya, manusia itu bisa dibentuk sesuai dengan lingkungan dia, sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya, mungkin itu TV, mungkin itu tontonan ya dari handphone. Nah, itu membentuk manusia. Jadi kalau ada orang yang ingin sukses, tapi yang dia dengerin itu orang-orang ya segini ya, setiap lingkungan orang beda-beda. Ada orang yang lingkungannya itu bukan membicarakan kesuksesan, ya, tapi mengeluh. Contoh ya, mungkin ada yang orang lingkungannya mengeluh ya, "Aduh begini, aduh nggak mungkin, ya mana bisa ya, aduh itu mah mimpi nggak bakal terjadi." Nah, itu kan eh, suatu program gitu ya. Dia dia sudah dia yakin, ada orang yakin dia nggak bisa berhasil, dia dia yakinin itu, dia ingin nularin ke orang lain. Nah, kayak gitu-gitu hati-hati Bapak Ibu semua, ya. Ini bisa terjadi dari keluarga ataupun teman, ya. Ya udahlah kalau keluarga atau teman mungkin kita nggak bisa ubah ya, itu dia nggak mau sukses atau dia merasa hidup ini ya suatu, kutukan mungkin ya, ya dia kan salah ya, tapi kita jangan ikutin yang seperti itu ya. Karena kita tahu sebetulnya hidup ini adalah anugerah ya, dan kita bisa membentuk kehidupan kita ya. Nah, caranya bagaimana? Ingat ya, manusia adalah gelas yang kosong. Jadi kita mau isi dengan apa nih, diri kita, otak kita, tim kita. Nah, kalau kita baca buku-buku yang tepat, tentu akan mendapatkan ilmu yang tepat juga. Ya, jadi di Magic Life kita ada namanya buku Sumber Kehidupan dan Dewi Kekayaan. Nah, ini khusus dari timnya Magic Life 101 yang Taiwan sudah diterjemahkan. Nah, Anda bisa mulai dari sini ya. Nah, buku Sumber Kehidupan itu memberikan kita ilmu. Dan ilmu ini kalau kita sudah ngerti cara kerjanya peptida, aduh Bapak Ibu ya, terjadi percepatan income, terjadi percepatan pertumbuhan bisnis. Kenapa? Karena pertamanya kita nggak ngerti cara jelasin peptida. Indonesia masih awam. Jadi sebetulnya kita ini yang harus menggerakkan informasi ini. Ya, ingat di luar sana informasinya bagaimana? Kamu sakit ke dokter, obat kimia. Nah, itu selesai gitu ya kan, tinggal obat A atau obat B. Nah, kita ingin kasih tahu kalau selain obat ada loh alternatifnya peptida. Nah, bisa nggak jelasin peptida? Ya, apakah Anda sudah punya tools yang lengkap? Anda sudah baca, Anda punya testimoni-testimoni, Anda sudah sering ke YouTube, sering dengerin. Nah, kayak gitu-gitu kan juga perlu ya. Jadi Anda harus membaca buku-buku ini. Kenapa? Kalau Anda sudah punya ilmunya, tinggal diulang-ulang. Ya, enaknya itu. Ya, kalau Anda sudah bisa menjelaskan produk Magic Life yang ada 4 itu, udah gitu, kelar loh ya. Yang 4 ini tinggal kita ulang-ulang aja gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang bisnis lebih gampang dari Magic Life. Karena sebelumnya saya di interior itu harus ngafalin ya buku yang jauh lebih tebal daripada kitab suci digabungin. Ya, kitab suci masih mending cuma ada beberapa kan, beberapa agama. Ya, ini kalau setiap brand keluarin ya cara ukuran engsel, ukuran laci, bahannya harus apa. Waduh, Bapak Ibu semua, saya terus terang waduh, saya udah mati ya. Kadang-kadang gini, saya pelajarin satu brand nih, satu brand belum brand lain ya. Saya baru pelajarin satu brand aja belum selesai udah, waduh saya lagi bayangin. Gimana kalau mereka update ada ukuran baru? Gimana kalau nanti ada brand baru keluar saya harus pelajarin juga? Wah nggak habis-habisnya. Di sini saya sukanya kita sudah ada yang the best, kita tinggal pelajarin, ya. Udah bisa ini, udah saya tinggal ulang-ulang aja. Bahkan beberapa itu gampang banget kayak Barnon ya kan, Naturini itu udah aduh gampang banget deh. Ya, jadi pastikan Anda bisa karena ini menyangkut tentang kalau Anda keberhasilan Anda juga ya, Anda ngomong ke orang, jelasin ke orang bisa dengan yakin juga, ya, bisa lebih pede. Nah, kita juga ada buku namanya Dewi Kekayaan. Nah, Dewi Kekayaan ini menurut saya sangat bagus dan sangat memotivasi karena gini, kalau kita dengar orang yang sudah sangat sukses, dia lebih sukses, nah itu sih bagus ya. Tapi kan kita juga penasaran, ada nggak kisah yang betul-betul dari nol ya. Nah, itu salah satunya Dewi Kekayaan, Wang Yoxing itu kalau Anda ya baca, bisa dilihat dia itu keluarganya bangkrut dari usia sangat muda.
Nah, ketika dia bangkrut, ya dia ada pilihan menangisi hidup atau berjuang, ya. Dan ini saya sangat salut dia memilih untuk berjuang. Jadi dia juga membagikan cara berpikir dia, ya dia mulai mandiri, dia tidak mau bergantung. Kalaupun dia ditipu, ya dia ditipu nggak dia malah bilang saya ditipu 2 miliar, saya akan cari 20 miliar. Jadi ya dia itu mindsetnya selalu bagaimana bisa lebih maju, ya bagaimana bisa lebih besar. Jadi kita rekomendasi juga karena beliau di Magic Life. Ya, jadi juga ada kisah-kisahnya. Dan saya yakin setiap dari kita juga memiliki kisah bagaimana kita bergabung di Magic Life. Benar nggak? Ya, bagaimana kita mulainya, nggak ngerti apa-apa, bagaimana kita mulainya, berbagai latar belakang. Tapi nanti ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, ketika kita sudah berubah total hidupnya, nah ya kita bisa menjadi dewa-dewi kekayaan masing-masing. Oke, ya, jadi pastikan Anda beli buku Sumber Kehidupan dan Dewi Kekayaan dan dibaca ya 15 menit sehari aja. Kita nggak bilang ya harus 1 jam full, nggak 15 menit sekali aja. 15 menit itu sudah kalau kita baca secara konsisten semuanya masuk. Kalau menurut Anda bagus, baca lagi ya karena 2 ini aja udah jadi dasar yang luar biasa. Oke. Dan kita juga rekomendasi baca buku motivasi dan kisah kesuksesan atau buku-buku industri network marketing. Nah, kalau Anda nanti ingin buku, boleh konsultasi dengan upline-nya yang aktif berbisnis, ya, bukan upline-nya ya sponsor langsung. Ya, kalau upline-nya hanya konsumen bagaimana? Kan bisa terjadi itu, ya. Nah, kalau konsumen pasti nggak bisa rekomendasiin buku sukses. Jadi Anda harus hubungin eh, ini upline yang aktif berbisnis di Magic Life. Jadi kata kuncinya itu ya. Jadi Anda bisa rekomendasi, Anda bisa sharing-sharing, wah ini buku nih, bagaimana kita bisa ya Think and Grow Rich ya bukunya network marketing dan lain-lain. Nah, jadi ya kita bisa diskusi yang mana nih yang lagi bagus ya. Dan nggak semua buku itu ini buku itu kita pilih kalau bisa yang sudah teruji ya. Jadi pas kita diskusi antara pelaku-pelaku bisnis pasti ketemu bukunya itu-itu aja ya. Oke, yang mengerti kita harus baca buku, boleh ketik angka 15 ya untuk 15. Nah, selain kita membaca buku, ya ini nomor 5 dari nomor 7. Wah, ya sudah nggak kerasa sudah mendekati nih. Yaitu mendengarkan atau menonton audio dan video minimal paling minim itu 1 per hari. Ya. Salah satu kebiasaan sukses yang harus dilakukan adalah mendengar dan menonton audio dan video. Kalau tadi kan membaca ya, membaca itu memang bagus, semua bisa melakukan. Nah, ini sekali lagi masih berhubungan ya, manusia itu gelas. Anda mau isi apa di dalam gelasnya? Apakah air putih, apakah air keran, apakah jus ya? Nah, sama, apa yang Anda tonton setiap hari, apa yang Anda dengar setiap hari, itu yang akan terjadi. Ya, itu yang akan terjadi. Apa yang kita dengarkan, apa yang mendikte hidup kita, ya itu yang akan terjadi, termasuk orang-orang di sekitar kita. Oke, selain orang-orang, tadi kita sudah bilang ya tentang lingkungan. Oke, lingkungan tentu ada beberapa kita nggak bisa rubah, tapi kita belum belum tentu harus mendengarkan lingkungan. Jadi kita punya pilihan. Nah, jadi kalau kita suka mendengarkan dan menonton audio dan video yang relevan, ya audio bagaimana, contohnya kita bisa mulai dari YouTube, ya misal YouTube yang positif, ya kita ngomong selalu yang positif, bukan bukan video dan audio yang tidak membangun ya, beda ya. Ada audio video yang tidak membangun, ya artinya netral lah, nggak terlalu bermanfaat. Ada yang merusak, ya. Audio dan video semakin hari itu di era digital lebih banyak kalau menurut saya yang tidak berguna dan merusak daripada yang berguna. Nah, yang setuju mungkin boleh ketik angka 1, 2, 3. Ya. Coba Anda evaluasi deh, apa yang ada di TV, apa yang ada di sosial media, ya, apa yang dilihat anak-anak kita, yang dilihat anak-anak muda zaman sekarang, itu lebih banyak yang aneh-aneh daripada yang bagus-bagus ya. Dan ini kita oke deh, secara rohani juga kita ngomong, tapi jangan lupa ya rohani juga harus dipoles. Jadi kita bicara sisi inilah, sisi kesuksesan ya.
Jadi penting sekali loh kita sebagai orang yang ingin mengubah kehidupan orang lain, kita pastikan hidup kita juga sudah memiliki dasar-dasar yang benar. Ya, jadi ketika orang sukses, ya kita jangan terlarut apa, orang tidak sukses maksudnya, orang lagi gagal, kita jangan terlarut, "Iya nih, susah nih, iya nih eranya begini nih, aduh zaman lagi susah." Nah, itu kan kayak mengeluh dan terbawa suasana. Tapi kalau para pemenang, ya, para pemenang yang menonton audio dan video yang benar, mereka bisa selalu menemukan jalan keluar, ya. Mereka bisa selalu menemukan peluang di tengah-tengah situasi. Nah, ini yang kita inginkan. Kemudian pemenang itu tidak melihat latar belakang. Ya, pemenang selalu melihat masa depan. Pemenang tidak fokus ke masalah. Ya, pemenang fokus ke impian, ke target, ke tujuan. Ya, jadi apa yang kita dengar itu Anda bisa ya Anda mau dengar video-video YouTube kita, ya Anda dapat informasi berguna ya. Mungkin cara jelasin peptida ya, cara jelasin ini apa, itu bagus ya. Jadi Anda bisa jelasin produk, oke lah. Tapi Anda juga bisa mendapatkan bimbingan secara bisnis. Nah, itu juga bagus. Ya, banyak kok video-videonya ya, bagaimana kita bisa membangun tim, bagaimana kita bisa lebih bisa memiliki kepribadian lebih baik, bagaimana kita bisa memiliki ketika orang ketemu kita berpakaian lebih rapi, ya kan rambut kita lebih rapi. Nah, tips-tips seperti itu juga bagus, walaupun kedengarannya sepele. Ya, karena kita dalam bisnis, kita harus cari tips-tips bisnis. Orang kalau berbisnis bagaimana cara berpakaian mereka, bagaimana cara ngomong mereka, bagaimana cara mereka mengatur meeting, ya, bagaimana sikap mereka, bagaimana cara mereka mengatur keuangan dalam berbisnis. Nah, hal-hal seperti ini Anda bisa pelajarin. Zaman sekarang kita juga bersyukur selain konten yang aneh-aneh negatif banyak, ternyata juga banyak konten-konten yang bagus. Ya, jadi kita juga bersyukur banyak sekali content creator ya pembuat konten membuat motivasi apa, tetap ada kok ya, jadi nggak sesuram itu. Nah, kenapa enggak, ya, kita juga bisa menjadi bagian dari sini ya. Jadi Anda bisa menjadi konsumen dari konten yang positif ini, Anda juga bisa membagikan tips-tips kehidupan yang lebih baik, tips-tips yang kesuksesan untuk orang lain supaya bisa menjadi berkat. Ya, jadi ini juga sesuatu kebiasaan kesuksesan yang harus dilakukan oleh para member Magic Life yang serius ya. Jadi perhatikan cara berpikir kita setiap hari. Jangan terpengaruh, jangan bahkan ada konten-konten yang membuat kita lebih males. Nah, itu juga aduh bahaya banget ya. Kita harus menjaga cara berpikir setiap hari. Kalau konten atau sesuatu yang kita lihat, sesuatu kita dengar itu membuat kita lebih males, lebih down ya, waduh lari deh jauh-jauh daripada yang seperti itu. Kita harus selalu semangat ya, selalu lebih semangat lagi setiap hari. Bagaimana caranya? Nah, kalau Anda ketemu ya, wih ada orang nih ngomongnya selalu bagus, semangat, positif ya kan. Dan dia juga bukan cuman omdo ya, misalnya kita bisa ngintip ke kehidupan pribadi dia juga kerjanya keras, dia juga kerjanya cerdas. Nah, itu kan kita bisa jadi ini ya, bisa jadi contoh juga. Jadi kita mentor kita juga ya upline kita yang kerjanya bagus, yang kerjanya rajin, nah itu juga bisa dicontoh. Oke ya, jadi kita harus mendengarkan audio dan video minimal minimal 1 per hari. Oke, yang mengerti boleh ketik angka 555. Kebiasaan sukses nomor 6 yaitu hadir di setiap pertemuan. Ya, jadi yang saya satu suka juga di Magic Life itu atau di Business Network ya, bisnisnya sederhana. Ya, bisnisnya itu eh, banyak sekali pertemuan, online ataupun online. Syaratnya kita cukup hadir ya. Dari hadir itu banyak yang bisa terjadi. Satu, bisa dapat informasi. Ya kan, wah saya baru mulai ya, saya nggak ngerti. Anda hadir ke setiap pertemuan, online ataupun offline, Anda belajar hal baru. Anda duduk, Anda bisa dapat informasi. Anda duduk, Anda bisa belajar bagaimana membawa acara. Nah, itu itu saja kita harus ini. Ya, jadi jangan sampai kita duduk itu nggak ada arti. Anda duduk, ya bisa berteman, benar nggak? Ya, berteman secara positif.
ya saling nyemangatin. "Oh di Magic Life ya? Iya saya di Magic Life udah berapa lama? 3 bulan. Oh saya baru mulai. Semangat ya semangat ya." Nah kayak gitu-gitu kan, suatu yang bagus ya, saling semangatin atau, "Yuk kita harus di sini sampai sukses ya, sampai Rp5.000.000 per hari." "Oke, nanti saling traktir." "Oke." Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi pertemuan itu harus selalu kita, hadapi dan kita punya pemikiran yang positif di setiap pertemuan, ya. Dan kita di bisnis ini nggak ya pasti harus bertemu, ya. Jadi pastikan kita juga mendapatkan manfaatnya, ya. Mungkin gini, Anda juga di pertemuan, nanti kan bentar lagi kita banyak acara offline ya, bisa jadi testimoni, benar nggak? Ya, Anda bisa menguatkan satu sama lain ya, Anda dengar kisah testimoni kesehatan ataupun bisnis, ya, Anda juga memiliki semangat, "Wah, saya suatu hari juga harus berdiri di depan panggung, dan saya juga harus membagikan bagaimana saya tadinya mulai nggak ngerti apa-apa, sampai sekarang saya bisa berpenghasilan ratusan juta rupiah per hari." Ya, yang mungkin nanti jutaan rupiah dulu ya per hari, nanti puluhan juta rupiah dan menuju ke sana. Jadi setiap itu kita akan rayakan dan kita akan bagikan di pertemuan ya, dan pertemuan ini bisa online maupun offline. Jadi pastikan kalau ada, lagi kosong ya, ada pertemuan Zoom ya ikut aja. Karena Anda nggak tahu nih Anda belajar apa ya, dapat informasi apa. Apalagi kita di Power System selalu ada Zoom dari berbagai macam pembicara dan nanti kita akan lebih, banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi, sekarang kalau Anda sadar informasi-informasi yang dasar itu sudah kita upload. Sekarang kita mau mulai masuk ke informasi untuk membangun leader dan membangun tim ya, karena kita, juga ingin biar percepatan bisnis untuk kita semua. Nah, kalau pertemuan offline ada banyak nih, ya, ada pertemuan acara. Pertemuan acara misalnya, yuk kita bikin pertemuan di hotel atau pertemuan di restoran." Itu bisa, ya kan, atau Anda bikin pertemuan kecil-kecilan di rumah siapa, "Yuk kita ke rumah siapa," ya bertemu, ajak aja 2 3 orang, ya kan. Tergantung rumah masing-masing ya, kalau muat ya lebih banyak ya silakan, diatur saja. Nah, setiap kali ada pertemuan itu pasti ada transfer energi ya, jadi Anda ketemu orang-orang yang positif, Anda ketemu orang-orang yang selalu happy, Anda ketemu orang-orang yang selalu semangat, orang yang semuanya punya uang. Nah, ya jadi pasti dapat aura yang baik. Dan Anda juga bisa pertemuan dengan tim, ya kan, ketemu dengan tim, upline ataupun downline, ngobrol-ngobrol. Nah, itu juga bisa sharing-sharing ya. Wow, ya kalau pikir-pikir mantap juga ya bisnis ini, kita bisa banyak kongko-kongko nih, ya, ngilangin stres, ya. Jadi, ngobrol-ngobrol menghasilkan uang. Tapi kita juga, ada manfaatnya juga ya pertemuan-pertemuannya. Oke, yang sudah siap untuk kebiasaan terakhir ketik angka 777. Yap. Nah, langkah terakhir atau kebiasaan sukses terakhir sebagai mitra Magic Life yang ingin sukses, yang ingin income-nya besar, yaitu memiliki sikap sebagai pemilik bisnis. Ya, jadi ini kita di sini tujuannya berbisnis. Ya, bisnis itu adalah suatu entity, ya entitas yang harus kita jaga, yang harus kita siram, yang harus kita kembangkan. Ya, dan ini bisnis adalah milik kita, ibaratnya kayak eh, kayak apa, anak kita lah gitu ya, anak yang kita lahirkan dan kita akan bentuk supaya dia bisa menjadi bisnis yang besar gitu ya. Nah, jadi kita ini harus memiliki. Jadi ini bukan jaringan kita itu kan milik masing-masing, benar nggak? Ya. Kalau kita punya bisnis itu kita harus milik kita sendiri, itu yang sifat yang benar, sikap yang benar. Nah, jadi pemilik bisnis itu biasa manja nggak? Ya, pasti nggak kan, dia punya mindset yang tepat ya, dia punya mindset untuk yang tangguh dibanding dengan karyawan. Nah, jadi bagi yang masih, kerja, yang masih jadi karyawan, ya selamat ya, di Magic Life ini Anda akan belajar menjadi entrepreneur, menjadi pemilik bisnis. Artinya di sini tidak ada bos. Kalau ada bos, Anda digerakin. Contoh, "Kerjakan ini." Kenapa dikerjakan? "Karena saya disuruh bos." Oh ya itu sih normal-normal aja, ya. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu karena keinginan Anda sendiri, Anda melakukan sesuatu karena Anda tahu ini bisa mengembangkan bisnis Anda sendiri, ya, ini bisnis Anda, dan untuk mencapai tujuan Anda, impian Anda, artinya Anda sudah
Mandiri, betul ya. Jadi di Magic Life ini kita nggak ada bos, upline pun akan mengarahkan ya. Contoh Zoom training, upline ya itu semua mengarahkan. Semuanya tapi masih tergantung pada diri kita sendiri ya. Percuma kayak, wah ya saya di Magic Life, saya mau income ratusan juta, miliaran. Oke, ayo bergerak. Oh saya tunggu dulu deh, lihat yang lain dulu. Wah, ya nggak bisa begitu ya. Anda punya impian pribadi, Anda harus kebut bagaimananya bisa terjadi secepat mungkin. Ya, kalau ada orang lain duduk-duduk, ya jangan dicontoh. Ya, Anda kan harus lari. Anda mau berlari mengejar impian Anda. Masa Anda mau pelan-pelan? Ya, jadi di sini Anda harus menjadi mandiri. Ya, kalau ada yang berlari lebih cepat dari Anda, itu bagus. Anda jadikan contoh. Ya, mungkin Anda presentasi 2 kali sehari. Ada yang 4 kali sehari. Ya, dan dia pintar juga cara presentasi ya, misalnya efektif, efisien, pembawaannya bagus. Ya itu kan bagus. Anda bisa contoh gitu ya. Jadi ya jangan contoh yang orang nggak ngapa-ngapain. Anda harus mencontoh pelaku-pelaku bisnis yang sudah sukses, ya bagaimana mereka berkembang. Nah, pemilik bisnis kita juga harus menjadi team player. Nah, jadi kita ini semua di Magic Life Indonesia ini adalah keluarga besar. Ya, sebagai pemilik bisnis, karena kita semua pemilik bisnis ya di Magic Life, pemilik jaringan, kita akan banyak ketemu dan kita akan banyak bekerja sama. Jadi kita harus siap menjadi team player ya, karena salah satu misi kita di Magic Life ini adalah kita akan mengembangkan Magic Life Indonesia bersama-sama. Artinya kita semua akan melakukan hal-hal yang supaya Magic Life ini terus berkembang. Ya, jadi kita bisa berbagi testimoni ya, kalau Anda ada yang testimoni yang bagus, Anda bagikan. Tentu Anda juga pasti pernah mengambil testimoni orang lain ya, ngaku aja ya kan. Nah, jadi kita juga harus menjadi team player. Kalau ada sesuatu yang bagus Anda ambil, ada sesuatu yang bagus Anda bagikan, ya terkadang kita saling membutuhkan. Ya, team player kan bisa banyak kontribusinya. Ya, mungkin bisa tempat, bisa energi. Nah, kita bekerja sama supaya terjadi sinergi antara sesama pemilik bisnis, antara sesama member. Tentu yang diprioritaskan adalah satu garis dulu ya, yang masih satu tim, supaya koordinasinya sesuai. Nah, kalau koordinasi beda garis bagaimana? Nah, itu ada aturan-aturannya, nggak boleh langsung ya. Kalau beda jaringan, beda jalur, nah itu harus izin dulu ya, izin dulu dengan upline-nya, koordinasi dulu. Kalau semuanya sudah oke, baru nanti kita buat acaranya atau kita buat arahannya ya. Nah, itu masalah etika ya. Kalau tapi secara upline downline, nah itu lebih cepat koordinasinya. Dan sebagai pemilik bisnis tentunya kita memiliki target. Yang memiliki target. Nggak mungkin kita di bisnis itu, ya jalan aja nanti lihat gimana gitu, ya nggak mungkin. Jadi itulah kenapa kita menuliskan 50 alasan. Nah, siapa di sini sudah menuliskan 50 alasan? Ya, boleh ketik angka 50-50 atau 50-50. Ya, dan di situ kan salah satunya pasti ada impian Anda. Berapa Anda mau income Anda berapa? Apa yang Anda mau beli? Apa yang Anda ingin wariskan kepada anak Anda, kepada cucu Anda, ya. Nah, jadi oke, sebenarnya saya bilang 50-50 sih, tapi ya jadi Anda sebagai pemilik bisnis harus punya target, punya tujuan. Ya, mungkin ada yang saya ingin punya 500.000 per hari dulu deh, ada ya. Nah, kalau mencapai Anda harus segera upgrade ya, maksudnya bukan upgrade, ini upgrade targetnya ya, 500.000 sudah tercapai. Oke, ayo kita coba 1 juta per hari ya kan, 1 juta per hari sudah tercapai ya, kita coba 2 juta per hari. Nah, terus saja ya. Jadi target itu untuk menggerakkan kita. Karena sekali lagi kita di sini nggak ada bos. Bosnya siapa? Anda. Ya, tapi kita di sini nggak ada karyawan ya. Jadi downline itu bukan karyawan ya. Downline adalah mitra bisnis. Kita mengarahkan, kita bukan memerintah. Jadi di sini kita semua bos Bapak Ibu semua. Ya, kita semua yang di Zoom ini bos, kita semua yang pemilik bisnis dan akan menggerakkan bisnis kita mencapai impian kita ya. Nah, yang belum bikin 50 alasan, boleh ketik ya, boleh buat tulis di rumah masing-masing, itu sebagai tujuan bisnis Anda. Oke ya, sekarang kita rangkum ya. Ini Anda boleh foto, terserah ya, supaya Anda yakin. Ya, jadi kita lakukan yang sederhana aja.
Anda, tim Anda fokus lakukan ini. Nggak boleh putus, nggak boleh kendor. Ya, jadi ini adalah 7 kebiasaan sukses kita di Magic Life. Nomor 1, presentasi minimal 15 kali dalam sebulan. Kedua, menggunakan produk secara rutin. Ya, nomor 3, melayani minimal 5 pelanggan atau 5 konsumen. Dan membaca buku yang direkomendasikan minimal aja, paling minim ya 15 menit sehari. Kemudian kita juga mendengarkan dan menonton audio video paling minim 1 per hari, paling minim ya untuk membangun mindset kita supaya benar, membangun tim kita supaya benar. Dan juga pastikan Anda selalu hadir di setiap pertemuan. Ya, jangan harap kita nggak hadir tapi downline kita mau hadir. Nah, jangan ya. Nggak akan terjadi. Kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Jadi Anda harus hadir. Dan juga kita harus memiliki sikap sebagai pemilik bisnis yang mandiri, menjadi team player, ya kita juga bisa oke, pertama kita dibantu ya, maksudnya dibantu jelasin itu normal ya, tapi lama-lama Anda yang akan membantu. Jadi Anda harus menjadi mandiri secepatnya, baik dari sisi administrasi, dari sisi presentasi, ya itu semua harus secepatnya dirapikan dan juga goal setting, memiliki tujuan. Oke ya. Nah, itu saja ya, gampang kan ini? Bisa yakin bisa dilakukan? Yang yakin boleh ketik angka 888. Ya, jadi kita cukup lakukan ini, semua member kita lakukan ini, pasti ada hasil. Pasti. Nggak mungkin nggak ada hasil, karena ini adalah yang sudah dilakukan semua orang sukses di industri ini. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh ya, nyala-nyalahin, wah wah ini bisnisnya nggak jalan nih, bla bla bla. Maaf ya, kita kasih cermin ya, karena 7 kebiasaan sukses ini sudah dilakukan oleh orang-orang sukses. Anda lakukan ini, pasti Anda juga pasti sukses di Magic Life ya. Dan ingat, berikan kesempatan diri Anda. Di setiap kita itu berbeda-beda background. Ada yang punya pengalaman, ada yang tidak. Ada yang sudah punya ini ya, punya punya tahu gitulah caranya, oh sudah pernah nih kayak gitu kan, tinggal melakukan. Ada yang belum pernah, tapi ya udah saya belajar dan melakukan. Apapun background Anda, yang penting kita semua melakukan ini. Dan berikan kesempatan kepada diri Anda membangun bisnis ini. Saya sekali ngomong ya, nggak di sini itu nggak ada alasan. Ya, wah saya background-nya oh ibu rumah tangga, saya background-nya orang gagal ya, itu bukan ya, itu bukan, karena banyak orang yang jauh lebih parah itu sudah sukses. Jadi background bukan bukan masalah. Tinggal kita melakukan ini, berikan kesempatan, sekali lagi saya ulang ketiga kali ya, diri Anda membangun bisnis ini. Ya, kalau kita sanggup bekerja, membangun karir, ya 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun kepada suatu perusahaan, dan itu dianggap oke, ya berikan kesempatan Anda membangun bisnis ini 2, 3, 4 tahun ke depan, lakukan ini secara konsisten, Anda akan melihat percepatan yang luar biasa. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Berikan kesempatan, sekali lagi, menjalankan bisnis ini, Anda curahkan segalanya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, Anda akan lihat percepatan income yang luar biasa. Dan kehidupan Anda akan berubah. Oke, sampai di sini dulu trainingnya Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana mendapatkan manfaatnya? Sebentar saya klik stop record ya. Oke, kita bisa jumpa lagi di Zoom besok hari.